Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus, berarti kita sudah hampir 1 bulan lebih belajar untuk ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua. Sekedar mengingatkan anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengukuran, pengertian besaran, pengukuran baku dan tidak baku. Saya ingatkan kembali apa itu pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai. Besaran ini ada dua, ada namanya besaran pokok dan ada namanya besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi para ilmuwan, para ahli, para tenaga ahli dari seluruh dunia menetapkan namanya besaran pokok terlebih dahulu. Besaran pokok ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah besaran panjang, satuannya adalah meter. Kemudian massa, satuannya adalah kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan yang terakhir, jumlah zat satuannya adalah mol. Jadi ingat anakku sekalian, ada 7 besaran pokok. 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, suhu, kuat arus, intensitas, dan jumlah zat. Ini harus diketahui anakku sekalian. Inilah yang pertama menjadi besaran pokok. Dari besaran pokok ini maka diturunkanlah namanya besaran turunan. Yaitu besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas itu diturunkan dari 2 besaran panjang. Jadi misalkan kita mau menghitung luas persegi panjang, maka adalah panjang kali lebar. Dalam fisika, dalam IPA, tidak mengenal istilah lebar, tidak mengenal istilah tinggi, tapi namanya juga panjang. Jadi panjang kali panjang. Kalau di matematika kan panjang kali lebar. Kalau volume, berarti panjang dikali panjang dikali panjang. Kalau di kubus matematika namanya panjang kali lebar kali tinggi. Tapi untuk IPA, dimensinya tetap namanya besaran panjang. Jadi satuannya adalah meter pangkat 3 dan meter pangkat 2. Kemudian ada lagi namanya massa jenis. Massa jenis ini adalah namanya besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari massa dibagi dengan volume. Kemudian kecepatan namanya juga besaran turunan, yaitu turunan antara panjang dan besaran waktu. Kemudian percepatan termasuk juga besaran turunan, yaitu diturunkan dari kecepatan dibagi dengan waktu. Jadi selain yang 7 besaran pokok namanya adalah besaran turunan. Kemudian ada istilah satuan internasional. Satuan internasional adalah satuan yang ditetapkan secara internasional, dipakai di seluruh dunia, disepakati. Contohnya adalah meter. Meter adalah satuan internasional untuk panjang. Jadi 1 meter itu adalah didefinisikan jarak yang ditempuh cahaya. Ingat, cahaya itu bergerak dengan kecepatan cepat. Nah, bisa mencapai 300.000 km dalam 1 detik. Bayangkan saking cepatnya cahaya. Kemudian selain meter ada lagi satuan-satuan panjang yang lain. Misalkan desimeter. Ingat, desimeter itu kalau diubah menjadi meter namanya 0,1 meter. Kemudian bisa diubah menjadi pangkat pangkat bilangan berpangkat. Kalau ini 0,1 berarti berapa nolnya? Karena nolnya di depan, maka dia berpangkat minus. Berapa nolnya adalah 1, berarti 10 pangkat minus 1. 1 cm itu kalau diubah menjadi meter adalah 0,01. Kita hitung berapa nolnya, ada 2, berarti 10 pangkat minus 2 karena nolnya di depan. Kemudian kebalikan dengan bagaimana kalau nolnya di belakang, seperti 1 dekameter sama dengan 10 meter. Berarti berapa nolnya? 10 pangkat positif 1. 1 hektometer 100 meter adalah 10 pangkat 2 meter. Kemudian 1 kilometer
1000 meter. Berapa nolnya? Ada 3, berarti 10 pangkat 3 meter. Jadi kita tidak bisa menggunakan meter saja, tapi bisa menggunakan kilometer. Misalkan kita mau mengukur berapa jarak dari Galesong ke Makassar, tidak bisa kita menggunakan meter, tapi kita menggunakan istilah kilometer. Makanya ada satuan-satuan lain selain satuan internasional. Kemudian kita lanjut. Kemudian untuk satuan massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Kilogram ini didefinisikan adalah massa 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi 1 kilogram itu setara dengan kalau kita ambil 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius, hampir membeku. Kemudian satuan massa selain kilogram ada juga namanya satuan lain seperti ton. Misalkan 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Ingat kalau nolnya di belakang dia berpangkat positif, berarti 10 pangkat 3. 10 berpangkat 3. Kemudian 1 kuintal adalah 100 kg atau 10 pangkat 2 kg. Demikian yang lainnya. Misalkan gram. 1 gram misalkan emas itu setara dengan 0,001 kg. Berapa nolnya? Ada 3. Karena nolnya di depan maka berpangkat negatif. Berarti 10 pangkat minus 3. Demikian contoh-contoh yang lain. Misalkan miligram. Berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat minus 6 karena nolnya ada di depan angka. Kemudian satuan internasional untuk waktu adalah sekon. Jadi sekon itu sama dengan detik. Jadi nama lain sekon adalah detik. 1 menit itu adalah 60 sekon atau 60 detik. 1 jam 60 menit. Jadi kalau misalkan mau dijadikan detik berarti 60 kali 60 menit kali 60 sekon sama dengan 3600 sekon atau detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. 1 hari sama dengan 24 jam. Berarti 24 jam dikali 60 sekon dikali 60 menit sama dengan 1440 menit atau dikali 60 lagi dapat 86.400 sekon. Itu 1 hari. Jadi 1 hari itu 86.400 sekon. Misalkan anakku sekalian nanti coba-coba menghitung berapa untuk 1 minggu, berapa sekon kira-kira. Dan 1 bulan, 1 tahun. 1 tahun itu adalah 365 hari. Berarti 365 dikali 24 dikali 60 dikali 60. Kalau 1 abad lebih-lebih. 1 abad masih banyak sekali. 1 abad itu setara dengan 100 tahun. Jadi hasil dari 1 tahun dikali 100 lagi. Kemudian ini adalah contoh mengkonversinya. Ini pelajaran di SD dulu pernah dibajarkan. Ada tangga-tangga. Kilometer ke hektometer, dekameter ke meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Semua berpangkat 10 ke bawah. Kalau ke bawah berpangkat positif. Kalau ke atas berpangkat negatif. Misalkan kilometer menuju ke meter. Berarti berapa kali pindah? 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3 positif. Kalau misalkan sentimeter ke meter. Berarti dia ke atas. Berarti berpangkat negatif. Berarti berapa kali pindah? 1, 2. Berarti 10 pangkat minus 2. Begitu caranya. Nah. Jadi kalau ke atas berpangkat negatif. Ke bawah berpangkat positif. Kemudian sama dengan luas juga. Luas, tapi kalau luas, satuannya adalah 10 pangkat 2. Kenapa? Karena satuannya adalah kilometer. Jadi dikali pangkat 2 lagi. Jadi misalkan kilometer ke meter 1, 2, 3. 3 lagi dikali dengan berpangkat 2. Berarti pangkat 6. 3 kali 2 kan 6. Jadi begitu caranya. Kalau ke atas sentimeter ke meter. Jadi 1, 2. 10 pangkat minus 2 karena luas berarti dikali 2 lagi. 2 kali minus 2 berarti minus 4. Sama dengan volume. Kalau volume misalkan kilometer ke meter berarti 1, 2, 3. Berarti dia ke bawah berarti 10 pangkat 3. Dikali 3 lagi karena ini berpangkat 3 berarti dia kali 3 dapat pangkat 9. Begitu caranya. Kemudian ini contohnya. Contohnya bagaimana mengubah 2000 meter menjadi sentimeter dan berapa kilometer.
Ini contoh penyelesaiannya. Saya jelaskan. 2000 meter, berarti berapa nolnya ini? 1, 2, 3. Turun 2 tangga jadi meter ke sentimeter. Kan di sini, coba kita lihat. Meter ke sentimeter turun berapa kali? 1, 2. Berarti dikali 100. Berarti 2000 dikali dengan 100. Berarti tambah nolnya saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nolnya. Berarti 2 kali 10 berpangkat 5 cm. Oh, jadi 2000 itu setara dengan 200.000 atau 2 kali 10 berpangkat 5. Contoh kedua, 100 cm pangkat 2 menjadi meter pangkat 2. Berarti ke atas puncak 2 tangga. Karena cm ke meter kan dia naik, tapi berpangkat negatif. Berarti 10 pangkat minus 2 dikali lagi 2, dikali 2 jadi 100. 100 itu adalah dikurang 4, berarti 100 dikurang 4 2 dikurang 4 dapat minus 2. Caranya ini, jadi kita hitung. Ini kan 100 dibagi 100.000 dicoret nolnya 2, 1, 2. Berarti 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Kemudian contoh berikutnya, ini ada contoh 100 cm ke milimeter. Ini ada contohnya, dia berpangkat positif, berarti 100, turun lagi 100, berarti 100 kali 100 dapat 10.000. Diubah menjadi pangkat 4, jadi berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 nolnya. Ini banyak contoh-contoh yang lain, bisa anakku pelajari sendiri. Bagaimana kalau ke meter, bagaimana kalau dia ke kilometer. Ini ada PR anakku sekalian, ini bisa dikerjakan dengan melihat contoh. 200 meter, sama contoh di atas, menjadi milimeter, dan berapa kalau menjadi desimeter. Kemudian alat ukur, kita belajar alat ukur. Alat ukur itu yang pertama adalah panjang. Jadi caranya orang melihat Mister Nak, jangan dilihat dari sisi miring, tapi mata kita harus dari atas supaya ketelitiannya tepat. Jadi tepat di ini arahnya. Jadi cara melihat Mister yang benar adalah mata kita tepat tegak lurus dengan apa yang akan kita ukur. Mister ini mempunyai ketelitian 1 mm. Apa maksudnya? Satu baris ini bernilai 1 mm. Jadi ini 1 mili, 2 mili, 3 mili. Ini satu garis ini adalah 1 mm. Jadi ketelitiannya dia bisa ukur yang 1 mm. Kemudian alat ukur berikutnya namanya jangka sorong. Jangka sorong ini adalah nanti kita pada saat kita kembali ke sekolah, kita akan praktek tentang jangka sorong. Saya jelaskan saja bahwa jangka sorong ini bisa mengukur lebih teliti daripada Mister biasa karena dia mempunyai skala utama dan ada namanya skala Linnaeus. Skala utama ini seperti Mister ini skala utama. Skala utama ini 5,5, 6,5, 7. Kemudian ada skala geser. Ini skala geser yang ini namanya skala Linnaeus. Jadi skala Linnaeus adalah skala yang bisa digeser. Ini skala, jadi bendanya dimasukkan ke dalam, kemudian ini digeser Linnaeusnya sehingga terjepit. Cara bacanya adalah ini contohnya. Contohnya apa? Jadi ini ada benda yang diukur. Jadi cara bacanya adalah kita lihat dulu berapa skala utama yang berimpit dengan angka 0. Jadi kita lihat, ini skala utama yang di atas, ini skala utama. Yang ini adalah skala Linnaeus. Skala utamanya adalah 4,1. Ini kan nolnya di sini. Jadi sebelum angka 0 kita lihat berapa kenanya. Ini ada 4,1. Jadi skala utamanya adalah 4,1. Kemudian kita cari angka yang berimpit dengan skala utama. Kita cari yang satu garis. Misalkan dia satu garis di 6. Ini kan misalkan 6 di sini, tak? Ini kan agak miring. Jadi kalau ini satu garis dengan yang ke atas angka 6, berarti tadi 4,1 tinggal ditambahkan angka 6, jadi 4,16 atau 4,44 berapa ini? 45. Jadi caranya menghitungnya begitu. Kita cari angka yang berimpit di sini. Sorry, bukan
Jadi tadi 4,1, di atas adalah 4,5. Ini kan 6. Jadi 4,15. Ini contohnya. Ini lagi contohnya. Ini contohnya. Nah. Misalkan di angka 0 itu di skala utamanya adalah 4,2. Kita cari yang berimpit. Misalkan yang berimpit di angka 5. Ini kan angka 5 segaris. Berarti di sini 4,2 ditambah 0,05 berarti 4,25. Bisa aja langsung 4,2 tadi 0, ini kan 4,2 di sini. Kemudian yang berimpit yang ini angka di atas yang berimpit, maksudnya berimpit yang satu garis. Satu garis pas lurus kita ambil angka 2, 5. Berarti 4,25. Ini contohnya. Kemudian ada namanya micrometer sekrup, ini adalah metodenya diputar, jadi bendanya dimasukkan ke sini, kemudian ini di roda ini digeser sampai terjepit bendanya, kemudian dibaca alat ukurnya di sini. Cara bacanya adalah, misalkan ini ada benda diukur, skala utamanya berapa? Ini kan 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Jadi skala utamanya adalah 3,5 sampai di sini. Kemudian kita cari sinusnya. Sinusnya adalah 10, 11, 12. Jadi tadi 3,5 ditambah 0,12. Jadi bacanya adalah 3,62. Ini contohnya lagi. Ini saya ulang tadi. Ini kan 3. Ini kan 2, 2,5, 3, 3,5. Yang berimpit di sini adalah 10, 11, 12 atau 12 berarti 0,12 ditambah 3,5 jadi 3,5 tambah 0,12 dapat 3,62. Saya ulang, ini kan 3,5. Kemudian yang berimpit adalah ini dibaca 0, jadi 11, 12. Kalau 12 berarti 0,12 ditambah dengan 3,5. 3,5 tambah 0,12 dapat 3,62. Jadi di sini berimpit adalah angka 12. Berikutnya adalah alat ukur timbangan atau massa. Alat ukur timbangan atau massa ini dinamakan dengan neraca massa atau neraca lengan. Nama lainnya adalah neraca Ohaus. Jadi neraca Ohaus ada namanya neraca Ohaus 2610. Ada namanya 311. Apa maksudnya? Kalau ada tanyakan apa itu 2610 adalah batas maksimalnya itu hanya bisa mengukur 2610 kg dengan ketelitian 0,1 gram. Jadi bisa mengukur sampai batas ini 2610. Kalau di atas angka 2610 sudah tidak bisa terbaca lagi. Sama dengan neraca Ohaus 311, maksudnya bisa mengukur sampai 310 gram. Ini contohnya. Jadi kita masukkan bendanya ke sini, kemudian ini kita geser seperti penjual emas atau penjual langsat atau ada misalkan di puskesmas timbangan badan yang ini digeser-geser sampai seimbang lengannya. Kalau sudah seimbang lengannya tidak miring, baru dibaca di jumlah angkanya. Contohnya ini. Ini kita sudah geser-geser seperti ini, maka angka yang terbaca ini. Berarti tinggal kita tambahkan 200. Ini kan depannya kan 200. Ini depannya 200, pas 200. Yang di belakangnya terbaca angka 20. Kemudian di belakangnya terbaca 51, 51, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Berarti 200 tambah 20 tambah 5,5. Bacanya adalah 225,5 gram. Saya ulang, setelah kita geser semua bendanya dan sudah seimbang ini alat, baru kita baca pengukurannya. Cara bacanya ditambahkan dari depan. Jadi lengan belakangnya adalah 200 tambah 20 tambah 5,5 dapat menghasilkan 225,5. Alat ukur berikutnya adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini adalah dinamakan dengan stopwatch atau jam tangan. Ketelitiannya berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau jam tangan ini ketelitiannya hanya 1 detik, jadi 1 kali tak
itu 1 detik atau 1 sekon. Kalau yang ini lebih teliti lagi karena ada jarum-jarum kecil. Sebelum 1 detik ada jarum kecilnya. Jadi ketelitiannya mencapai 0,1 detik. Kalau yang ini hanya 1 detik. Ini contohnya tadi nak. Ini ada tugas. Saya berikan 1 contoh jawaban sebelum kalian kerjakan. Saya jawab dulu yang ini, yang pertama. Jadi kita lihat di sini. Jangka sorong di skala utama berapa? Skala utama sebelum angka 0 adalah 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7. Jadi skala utamanya adalah 5,7. Kita lihat sekarang angka yang berimpit. Oh, ternyata berimpit di angka 5. Ini angka 5, pas angka 5. Ini berimpit angka 5. Kalau misalkan kita anggap berimpit di angka 4, ini kan 1, 2, 3. Ini tidak berimpit karena miring. Dia tidak berimpit, ini berimpit. Ini yang berimpit pas adalah di 5, ini 5. Berarti kita tambahkan saja tadi 5,7 tambah 5, berarti 5,75. Dituliskan langsung 5 di belakangnya. Saya ulang. Di sini adalah di sebelum angka 0. Ini angka 0 tahu, ini angka skala utama. Jadi 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7. Di mana berimpit? Di mana yang 1 garis? Ini kan tidak boleh 1 garis. Ternyata pasti 5, berarti 5,75. Kalau dia berimpit di 4, berarti 5,74. Silakan anakku sekalian hitung untuk ini berapa hasilnya. Kemudian ini berapa hasilnya. Saya berikan contoh yang ini. Yang ini, coba kita lihat. Di sini kan berapa? 0,5, 1. 1,5, berarti 1,5 ditambahkan angka di belakangnya berapa? 15, 16, 17, 18. Jadi 1,5 ditambah 18, 0,18 berarti 1,5 ditambah 18 berarti 1,68. 1,68. Sama dengan ini. 0,51 berarti 1, berapa? Hitung ini. Nah, jadi kemudian berikutnya neraca celengan tinggal ditambahkan ini nak, 400 tambah ini hasilnya. Ini adalah tugas kita. Sama yang di atas ini sama. Jadi ini pengulangan saja. Kemudian yang berikutnya adalah pengukuran suhu. Jadi kalau misalkan kita mengukur suhu biasanya kita menggunakan tangan. Jadi kalau ada misalkan air, untuk mengetahui ini panas atau dingin, kita menggunakan tangan. Jadi kita celupkan tangan ke air, tapi tidak efektif. Dia tidak bisa mengukur berapa besarnya air. Atau misalnya ada orang demam, kita tempelkan tangan kita di atas kepalanya. Ini tidak bisa mengukur. Kita membutuhkan sebuah alat ukur untuk mengetahui berapa besar panas atau berapa besar dinginnya. Jadi nama alat ukurnya adalah termometer. Jadi termometer adalah semacam mempunyai volume zat. Jadi termometer ini jika kena dingin atau kena panas dia akan berubah. Dia akan berubah sesuai dengan suhu benda sehingga kita bisa menentukan berapa besar benda. Ada 3 skala alat ukur termometer. Ada namanya Celsius, ada namanya Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ada 4 skala termometer. Saya ulang, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Bagaimana menentukan mengubah dari Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin? Jadi kita selalu menggunakan satuan ke Celsius. Contohnya, misalkan Celsius ke Reaumur. Jadi rumusnya adalah R. Kalau R yang dicari berarti R sama dengan 4/5 dikali dengan C. Jadi saya ulang, kalau R yang dicari berarti 4/5 dikali Celsius. Kalau C yang dicari dibalik, 5/4 dikali dengan R. Kalau R dicari 4/5 C, kalau C dicari 5/4 R. Contoh soal. 10 derajat Celcius berapakah derajat Reaumur? Berarti kita menggunakan 4/5. Jadi R dicari, R sama dengan 4/5 dikali dengan 10. Berarti 4/5 dikali 10. Ini dulu, 10 bagi 5 dapat 2. 4 kali 2 dapat 8. Saya ulang.
4/5 dikali 10. Jadi 10 ini dulu dibagi 5. Jadi 10 bagi 5 dapat 2. Dicoret kita. Berarti 4 kali 2 dapat 8. Berikutnya kita balik. Reaumur menjadi Celsius. Berarti tidak kita menggunakan 4/5, tapi kita menggunakan angka 5/4. Berarti 5/4 dikali 16. 16 dibagi 4 dapat 4. 5 kali 4 dapat 20 derajat Celcius. Saya ulang. 5/4 dikali dengan R. R diganti dengan angka 16. Jadi 16 dibagi 4 dapat 4. 5 dikali 4 dapat 20 derajat Celcius. Berikutnya adalah bagaimana mengubah Fahrenheit menjadi Celsius atau Celsius menjadi Fahrenheit. Kalau Fahrenheit yang dicari, berarti 9/5 dikali C tambah 32. Kalau C yang dicari berarti 5/9 di dalam kurung F dikurang 32. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Saya mau ubah 10 derajat Celcius berapakah derajat Fahrenheit? Saya masukkan di rumus. 9/5 dikali C ditambah dengan 32. C ini saya ganti dengan angka 10. Toh 10, 9/5 kali 10 tambah 32. 10 dibagi 5 dapat 2. Jadi saya ulang, 10 bagi 5 dapat 2. 9 dikali 2 dapat 18. Jadi 18 kita tambahkan dengan 32 mendapatkan hasil 50 derajat Fahrenheit. Yang kedua, kita balik. Bagaimana kalau Fahrenheit diubah menjadi Celsius? Jadi rumusnya adalah 5/9 dalam kurung F dikurang 32. 5/9, saya ganti F-nya dengan angka 50. Berarti 50 dikurang 32. Berapa 50 kurang 30 dapat 18. Kita 18 ini. Jadi jangan diganggu dulu 5/9, ini dulu kurang. 50 kurang 32 dapat 18. Kemudian dikali dengan 5/9. 18 dibagi 9 dapat 2. Tinggal kalikan, nak. 5 dikali 2 dapat 10. Itu untuk mengubah Fahrenheit menjadi derajat Celsius. Berikutnya bagaimana mengubah Celsius ke Kelvin. Rumusnya adalah kalau C yang dicari tinggal K dikurang 273. Kelvin dikurang 273. Kalau Kelvin yang dicari berarti C-nya ditambah dengan 273. Ini lebih mudah. Contohnya adalah seperti ini. Kalau 30 derajat Celcius, berapakah Kelvin? Berarti rumusnya adalah 273 ditambah dengan 30. Berarti hasilnya adalah 303 Kelvin. Kalau Kelvin tidak menggunakan derajat karena satuan internasional. Berikutnya kita ubah 300 Kelvin berapakah derajat Celcius? Berarti rumusnya adalah K dikurang 273. Ini K ini. Rumus ini yang dipakai. K dikurang 273. Berarti rumus 300 dikurang 273 dapat 27 derajat Celcius. Ini ada beberapa contoh. Ini bisa dijadikan tugas, kita ubah. Jadi selalu kita ubah yang atas. Jadi yang dikerjakan hanya yang ini, nah. Dua saja dikerja. 45 dengan ini 50. Nggak usah dikerjakan yang ini. Jadi saya ulang, yang dikerjakan hanya 45 derajat Celcius dengan 50 derajat Celcius diubah menjadi Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kemudian 50 berapa hasilnya? Ini yang jadi ada berapa tugas? Ada 3 tugas. Ini adalah tugas yang ketiga. Ini 3. Kemudian tugas yang atau 2 saja tugas. Dengan yang ini bisa dikerjakan. Yang ini tidak usah dikerjakan semua. Ambil saja satu contoh yang mana dikerjakan. Apakah yang ini atau yang ini. Kemudian yang tadi yang ada mengubah kilometer menjadi meter. Bisa juga dikerjakan. Ini ada tambahan nilai. Ini juga. Mengubah kilometer menjadi meter. Jadi demikian anakku sekalian. Pembelajaran kita tentang alat ukur. Mungkin anakku sekalian masih merasa kurang jelas. Insya Allah pada saat
kita di sekolah, Bapak akan menjelaskan lebih rinci dengan menggunakan alat ukur yang sebenarnya. Jadi kita langsung akan mengukur dengan jangka sorong dan mengukur dengan mikrometer skru. Kemudian kita juga akan mengukur menggunakan neraca timbangan. Ini kita akan coba nanti. Sekarang masih belum bisa kita coba karena dalam kondisi yang pandemi COVID-19. Demikian anakku sekalian. Untuk contoh yang lebih jelas bisa dibaca di buku catatan, dan materi ini Bapak akan bagikan kepada kalian. Dibaca baik-baik, kemudian kalau ada yang kurang jelas bisa langsung japri WA ke Bapak, bertanya ke WA, atau bisa langsung menelpon ke nomor Bapak 0852 4151 4500. Silakan kalau ada pertanyaan seputar materi kita pagi ini. Anakku sekalian, tetap menjaga kesehatan, tetap bersemangat, aktif dalam pembelajaran. Ingat, siapa yang aktif menjadi prioritas utama nilainya. Bapak akan tandai namanya aktif bertanya, aktif menjawab. Kemudian tugas yang sebelumnya tetap dikerjakan supaya anakku sekalian tidak tertinggal dari teman-teman yang lain. Demikian anakku sekalian, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua bisa berkumpul kembali dalam suasana pembelajaran di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.